Halo para sobat santuy. Kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan tentang seorang pegawai minimarket yang mendapat tugas rahasia, yaitu mengurus para perundung dengan kembali bersekolah. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke dalam ceritanya. Kemudian Manho pun melangkah masuk sambil berkomentar mengenai Daegyeon yang baru pindah tapi sudah brutal. Tak hanya itu, dia juga memarahi teman-temannya yang berjumlahkan 2 orang, tapi dikalahkan oleh 1 orang saja. Dan sekaligus terkejut setelah melihat Daegyeon yang masih mulus dan baik-baik saja. Jangan bilang pukulannya tidak kena, ucap Manho penasaran. Singkatnya, Manho maju dan mengatakan kepada Daegyeon yang seharusnya bersikap baik di hari pertamanya. Namun apa-apaan ini? Kemudian, kedua rekannya yang lain memutuskan untuk melihat saja dengan tidak ikut campur. Selanjutnya, wanita yang bernama Juri menghampiri mereka dan menanyakan keadaan mereka yang apakah baik-baik saja. Si Pirang kemudian menjawab pertanyaan itu dan mengatakan baik-baik apanya. Hojong juga kemudian menanyakan mengenai apakah Manho yang akan keluar sebagai pemenang. Orang-orang di sekitar langsung panik. Mereka pikir bakal ada pertarungan. Tapi Manho langsung ngejelasin kalau dia gak bakal ikut. Daegyeon langsung ngerasa ada yang aneh. Manho memang bilang gak mau berkelahi, tapi posisi tubuhnya malah nunjukin sebaliknya. Kakinya terbuka, dengan tumpuan yang mengarah jelas ke arahnya. Bahunya rileks, siap digerakin kapan aja. Tanpa disadari orang lain, dia bahkan udah pasang kuda-kuda kickboxing. Dari situ, Daegyeon langsung sadar. Manho cuma pura-pura sambil nunggu momen buat nyerang tiba-tiba. Hojong cuma bisa bergumam dalam hati. Murid pindahan itu memang cukup tangguh. Tapi dia jelas belum tahu siapa Manho sebenarnya. Soalnya, Manho itu beda dari yang lain. Dan kalau dia nggak sadar itu, kecil kemungkinan dia bisa menang. Kemudian Hojong langsung manggil salah satu murid di sana. "Hei, cepat beliin gue popcorn." Murid itu langsung bingung, nanya kenapa harus dia. Hojong langsung kesal. "Apa? Bajingan?" Tapi dia langsung berhenti saat Daegyeon menoleh ke arahnya. Seketika, Hojong langsung diam. Dia sadar kalau dia nggak boleh macam-macam sekarang. Jadi daripada cari masalah, dia milih nahan diri. Apalagi, menu kantin hari ini daging bumbu pedas. Dia nggak mau sampai kehilangan kesempatan buat makan dengan tenang. Melihat itu, Manho langsung berpikir bahwa anak-anak yang sudah tidak takut dengan Hojong lagi. Kemudian Manho ingin menyudahi saja itu dan sebaiknya mereka berkenalan saja. "Namaku Manho, siapa namamu?" Protagonis kita membenarkan ucapan Manho dan memperkenalkan dirinya. "Aku Kwon Daegyeon." Namun dengan sangat tiba-tiba Manho langsung menjulurkan tangannya sehingga membuat pandangan Daegyeon menjadi terhalang. Dan menebak bahwa Manho yang akan melancarkan tendangan. Yang benar saja ternyata itu adalah sebuah tendangan, tapi yang tidak disangka-sangka, tendangan itu ternyata mengarah ke adik kecil Daegyeon dan membuatnya membeku sejenak. Serangan itu ternyata bernama low blow, serangan ke area sensitif di antara kedua kaki. Saat menerima serangan ini, korban tak mampu melawan dikarenakan rasa sakitnya yang seperti persimpangan antara hidup dan mati. Dan hal seperti itu sangat amat terlarang di antara sesama pria. Saat protagonis kita berpikir bahwa serangannya mustahil untuk dihindari, namun secara otomatis tubuh pria dirancang untuk melindungi dirinya, dan tangan pun secara refleks bersiap untuk menahan serangan yang akan datang. Namun, tanpa disadari olehnya serangan itu ternyata hanyalah sebuah tipuan. Hal itu sontak membuat Daegyeon terkejut dan satu pukulan pun mendarat tepat mengenai pipinya. Teman-temannya pun bersorak gembira dengan keberhasilan teknik itu. Si Pira mengatakan bahwa meskipun teknik itu sekarang sudah banyak yang tahu, tapi karena dia murid pindahan baru, jadi mustahil baginya untuk mengetahui itu. Manho kemudian kembali melayangkan serangannya. Daegyeon pun berpikir bahwa Manho yang licik dengan mengecoh dan memukulnya secara bersamaan. Jadi dengan cepat Daegyeon langsung mengincar tumpuan kakinya, yang langsung membuat Manho terhuyung dikarenakan keseimbangannya yang tidak ada. Hal itu langsung Daegyeon jadikan kesempatan dengan membanting tubuhnya pada dinding, membuat Manho langsung terlempar dan terbentur dengan cukup keras. Setelah itu, Daegyeon pun langsung mengungkit kejadian yang sebelumnya, dan mengatakan kepada Manho bahwa seharusnya sebagai sesama pria tidak boleh seperti itu. Manho kemudian bangkit dan dengan santai mengatakan, "Ya udah sih toh orang tadi tidak kena kok." Si Pirang kembali berkata bahwa situasinya yang berbahaya dikarenakan biasanya terselesaikan hanya dengan satu kali teknik no manner no Manho saja. Hojo menimpali ucapan rekannya itu dengan mengatakan bahwa setelah dipala anak kelas 3, Manho langsung mati-matian belajar kickboxing. Dan sekarang dia adalah seorang kickboxer sejati. Lanjut ke pertarungan, si Manho kemudian mengatakan kepada Daegyeon bahwa dia yang akan serius kali ini, sambil memasang kuda-kudanya. Daegyeon menjawab bahwa tak masalah dengan itu asal tidak mengincar itunya kembali. Dengan ekspresi yang serius Manho meraih benda yang ada di dekatnya, lalu melemparkannya ke arah Daegyeon. Tapi dengan cepat Daegyeon menghindari itu namun terkejut dengan Manho yang sudah berada di depannya. Dan dengan cepat Manho langsung melayangkan sebuah pukulan,
yang kemudian berhasil dihindari oleh Daegeon. Tak berhenti, Manho terus-menerus melayangkan tinjunya ke arah Daegeon namun terus dihindari olehnya. Yang membuat Manho kesal dan memprovokasi Daegeon agar tidak menghindarinya saja. Namun secara tiba-tiba matanya menoleh ke arah lain kemudian mengatakan bahwa ini adalah pertarungannya dan memintanya agar untuk tidak ikut campur. Daegeon langsung menoleh dan sempat berpikir kalau itu adalah komplotannya yang lain. Tapi yang tidak ia tahu, bahwa Manho yang sudah melayangkan sebuah pukulan yang mengarah tepat di hadapannya. Daegeon sedikit serius dan langsung menahan pukulan yang tiba-tiba itu dengan lengannya. Dan bertanya kepada Manho apakah bercandanya sudah selesai? Dia pun menjawab belum selesai sambil berusaha menusuk kedua mata Daegeon dengan jarinya, yang kemudian langsung refleks menghindarinya dan berniat akan mengakhiri pertarungan itu. Daegeon pun meninju wajah Manho, yang seketika membuatnya langsung tak sadarkan diri, dan jatuh terkapar. Daegeon kemudian mengatakan bahwa dia tak menyangka bahwa ada orang yang selicik Manho, dan tak sudi lagi untuk berkelahi dengannya. Kemudian kedua rekan Manho, Hojong dengan si pirang tampak khawatir sekali dengan keadaan Manho. Daegeon pun membangunkan Manho yang masih terkapar. Kemudian menyuruh mereka bertiga untuk berkumpul, membuat keduanya ketakutan dengan apa yang terjadi kepada nasib mereka selanjutnya. Kemudian berpindah ke ruang guru. Tampak si wanita yang sedang berpikir bahwa hari pertama Daegeon itu sangat penting, yang berarti para perundung tidak akan membiarkannya begitu saja. Sehingga dia membuat rapatnya menjadi sedikit lebih lama dan tak sabar melihatnya beraksi. Sambil melangkah pergi, wanita itu bertanya kepada dirinya mengenai apakah dengan cara seperti itu bisa menghentikan perundungan pada sekolah. Tanpa sedikit pun menyadari bahwa ada seorang wanita yang sedang memperhatikannya, wanita itu berpikir dan mengucapkan bahwa dia seperti mengenal wanita sebelumnya yang seorang direktur yayasan. Sebelum akhirnya seorang teman memanggilnya untuk masuk kembali ke dalam kelas dikarenakan ada tugas yang harus diselesaikan. Sebelum masuk dia kembali penasaran dan berpikir mengenai maksud kedatangan wanita sebelumnya ke sekolah ini. Kembali ke ruang kelas Daegeon, di sana Daegeon dengan tegas menasehati mereka bertiga agar tidak kembali menjadi perundung. Di mana sekolahan itu tempatnya untuk menuntun ilmu, bukan malah melakukan perundungan yang kekanak-kanakan. Si pirang malah beralasan dengan tidak mengakui kesalahannya dan bilang bahwa mereka tidak pernah menjadi perundung. Bang Hojong juga menyuruh Daegeon untuk berhenti karena semua orang yang jadi memperhatikan mereka. Merasa kesal dengan itu, Daegeon mendekat ke si pirang dengan sangat geram, mengatakan bahwa dia bisa menjadi teman atau iblis tergantung dirinya. Kalau begitu ayo berteman, ucap si pirang dengan gugup. Kemudian selanjutnya memarahi Hojong dan menyebutnya jagoan roti. Dan mengatakan kepada Hojong bahwa mulai ke depannya jangan memakan roti lagi. Hojong bertanya mengenai apakah ia sama sekali tidak bisa. Daegeon semakin geram kemudian menggertaknya, dan mengatakan bahwa intinya Hojong sama sekali pun tidak bisa. Hojong hanya bisa mengiyakan karena tak mampu melawan. Kemudian Daegeon mengatakan kepada siswa yang lainnya bahwa jika mereka bertiga kembali melakukan perundungan kepada siapapun itu, jangan segan untuk bilang kepada dirinya. Daegeon melanjutkan dengan seringainya itu, bahwa dia akan membelah molekul-molekulnya dan menjadikan manusia yang baru jika ada yang berani lagi. Cukup untuk membuat orang yang mendengarnya berpikir dua kali. Sekaligus membuat para korban dari perundungan menjadi merasa lega, dengan mungkin suasana kelas yang akan membaik. Kemudian tempat berpindah di kelas lain. Di sana tampak mereka yang sedang menonton video rekaman pertarungan antara Daegeon dengan Manho, yang mereka sebut dengan sebuah pertarungan yang lucu. Kemudian salah satu dari mereka meminta penilaian dari seseorang yang duduk di sana. Nama pria itu adalah Sangbo dan mengatakan bahwa pertarungan itu yang cuma keberuntungan saja dan meragukan kemampuannya. Di sana, kedua pria itu mengejek Manho yang belajar kickboxing dikarenakan dipukuli oleh Sangbo. Kemudian menertawakannya menyebutnya yang cuma belajar dari tutorial. Sangbo kemudian menyela dan menyebut Manho yang menjadi pemimpin dikarenakan melakukan hal-hal kotor. Dan sejak awal bahwa memang bukan lawan yang pantas untuk Sangbo. Sangbo melepas jasnya dan menyebut dirinya yang butuh pemanasan. Kemudian menanyakan keberadaan samsaknya. Tampak seorang siswa yang berdiri di sana, menyebut dirinya sendiri sebagai samsak pria itu, dengan menyaut ucapan Sangbo bahwa samsaknya di sini. Kemudian Sangbo menghampiri siswa yang malang itu, yang rupanya hari ini adalah giliran dia. Pukulan pun menghantam perutnya sampai membuat mulutnya berbusa. Kemudian, tanpa sedikit pun rasa kasihan, Sangbo menanyakan mengenai berapa poin dari pukulannya.
Kemudian, siswa itu menyebut pukulannya yang mendapat 800 poin dengan suara yang gemetar. Sambo meresponnya dengan kesal, tidak terima dengan nilainya, dan memarahinya karena sebelumnya dia sudah melarangnya untuk makan, kemudian menyuruhnya untuk menyiapkan samsak tinju kembali saat jam makan siang.